Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan. Contoh soal nomor 1. Pancasila memenuhi syarat sebagai stat fundamental norm karena tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai stat fundamental norm adalah A. Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan bagi bangsa lain. B. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang diisi dan kedudukannya tidak dapat diubah. C. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak. D. Pancasila sebagai dasar hukum yang digunakan Indonesia untuk bergaul dengan negara lain. E. Norma yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di seluruh Indonesia. Pembahasan. Stat Fundamental Norm adalah kaedah negara fundamental. Dalam hal ini, Pancasila sebagai sumber segala hukum yang ada di Indonesia, kedudukannya berada di tingkatan paling tinggi sehingga tidak dapat diubah. Teori Stat Fundamental Norm dikembangkan oleh Hans Nawiaski, seorang ahli hukum berasal dari Jerman. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang diisi dan kedudukannya tidak dapat diubah. Contoh soal nomor 2. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Merupakan pengertian Pancasila yang diungkapkan oleh A. Notonegoro, B. Mohyamin, C. I.R. Soekarno, D. Ki Hajar Dewantara, E. Supomo. Pembahasan. Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Merupakan pengertian Pancasila yang diungkapkan oleh Mohyamin. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Mohyamin. Contoh soal nomor 3. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Hal ini sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa, B. Moral pembangunan bangsa, C. Jiwa kepribadian bangsa, D. Dasar negara, E. Perjanjian luhur bangsa. Pembahasan. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara berarti bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, Pancasila juga berfungsi sebagai tertib hukum tertinggi yang bersifat mengikat dan memaksa. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Dasar negara. Contoh soal nomor 4. Sebagai ideologi yang digunakan Indonesia, Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka. Maksudnya adalah A. Pancasila menerima pengaruh ideologi lain dan mengubah kepribadian bangsa. B. Pancasila harus membuka diri terhadap perkembangan zaman. C. Pancasila ideologi yang berasal dari negara lain. D. Adanya Pancasila karena melihat keadaan negara lain. E. Pancasila memberikan keleluasan negara lain untuk mengikutinya. Pembahasan. Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka. Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Dengan kata lain, Pancasila bisa hidup di berbagai zaman dan mampu mengatur kondisi dinamika masyarakat yang sering mengalami perubahan. Akan tetapi, keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai yang ada di dalamnya. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Pancasila harus membuka diri terhadap perkembangan zaman. Contoh soal nomor 5.
Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai A. Falsafah bangsa, B. Dasar negara, C. Ideologi negara, D. Cita-cita bangsa, E. Instrumen bangsa. Pembahasan. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Ideologi negara. Contoh soal nomor 6. Pancasila sebagai ideologi bersifat dinamis dan terbuka mengandung makna bahwa A. Pancasila dalam penerapan kehidupan sehari-hari berjalan lurus tanpa adanya perubahan. B. Pancasila terbuka dengan ideologi lain yang ada. C. Pengaruh ideologi lain saling melengkapi Pancasila. D. Pancasila dapat digunakan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasar yang terkandung di dalamnya. E. Pancasila tidak berpihak kepada suatu golongan tertentu. Pembahasan. Makna dari sifat Pancasila yang dinamis dan terbuka, yaitu dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa merubah nilai dasarnya. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Pancasila dapat digunakan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Contoh soal nomor 7. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melewati proses yang panjang hingga akhirnya sampai pada perumusan final, yaitu pengesahan konstitusional. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 22 Juni 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945, E. 19 Agustus 1945. Pembahasan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan menghasilkan 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. 2. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. 3. Membentuk komite nasional untuk membantu kinerja presiden sebelum MPR dan DPR dibentuk. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat cita-cita negara yang dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara tidak secara eksplisit disebutkan dalam pembukaan alinea keempat. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. 18 Agustus 1945. Contoh soal nomor 8. Proses pembuatan Pancasila menjadi dasar negara melalui proses yang panjang. Yang pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila adalah A. Drs. Muhammad Hatta, B. Mohyamin, C. Ir Soekarno, D. Dr. Rajiman Widjojoningrat, E. Supomo. Pembahasan. Pada 1 Juni 1945, kata Pancasila kembali diperkenalkan oleh Ir Soekarno dalam pidatonya di Gedung Foxtrot, yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila. Di hadapan kurang lebih 65 orang anggota sidang BPUPKI saat itu, untuk pertama kalinya, Ir Soekarno menawarkan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Ir Soekarno. Contoh soal nomor 9. Memberi kesempatan rakyat untuk mengajukan saran dan kritik dalam hal pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah merupakan contoh pengamalan sila. A.
ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan. Pada sila keempat, mengandung nilai demokrasi yang dijunjung tinggi, di mana rakyat dapat ikut serta untuk kemajuan bangsanya. Salah satu cara dengan mengadakan kritik dan saran terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh soal nomor 10. Dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Begitu pula dalam hal perekonomian, yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal itu sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Pembahasan. Sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan, baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, maupun kebudayaan, sehingga tercipta masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jadi, jawaban yang tepat adalah E5. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe